Selamat datang di channel Ilmu Kita. Kali ini kita akan belajar mengenai database MySQL. Sebelum belajar database MySQL, alangkah baiknya kita kenalan dulu apa sih itu database. Oke, database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa dan saling berhubungan sehingga memudahkan untuk kita memanajemen data tersebut. Kita ambil contoh, kita akan mengumpulkan data sekolah. Otomatis kita harus membuat database sekolah terlebih dahulu. Kemudian isi dari database itu bermacam-macam. Ada siswanya, ada guru, ada karyawan, dan lain sebagainya. Next, kita masuk ke pengertian MySQL. MySQL adalah sebuah database management system yang menggunakan perintah dasar SQL atau Structure Query Language. Sebenarnya di dunia ini ada banyak database management system ya. Ada Postgre contohnya, kemudian ada Oracle, kemudian ada lagi SQL Server dan lain sebagainya. Oke, di MySQL ini eh, kita menggunakan database relasional ya. Selain database relasional juga ada database non-relasional. Yang contohnya yang non-relasional itu MongoDB. Sebelum kita masuk ke materi MySQL, kita kenalan dulu nih terminologi-terminologi apa yang ada di dalam MySQL. Yang pertama tabel. Tabel digunakan sebagai tempat penyimpanan data. Dua, ada di dalam tabel terdapat baris atau row dan kolom. Yang ketiga, baris itu menandakan data. Yang keempat, ada kolom menandakan atribut data. Oke, di sini ada contoh tabel yaitu no siswa sebagai atribut data ya. Nama juga atribut data dan alamat juga atribut data. Nah, sedangkan baris atau row, yang dimaksud baris atau row adalah kumpulan dari no siswa, nama, alamat dalam satu row. Ya, itu yang dinamakan row. Selanjutnya ada atribut data memiliki tipe data masing-masing. Tipe datanya ini macam-macam, bisa integer, bisa string, bisa boolean, bisa apa lagi? Varchar dan lain sebagainya, banyak banget. Kemudian setiap data umumnya memiliki primary key sebagai nilai unik. Nilai unik di sini berarti tidak ada baris data yang kembar, primary key-nya. Oke. Kemudian pada tabel biasanya terdapat foreign key agar tabel satu dengan tabel yang lain bisa saling terhubung. Istilahnya foreign key itu sebagai penghubung antara tabel satu dengan yang lainnya. Seperti contoh di sini ada tabel siswa. Tabel siswa ini memiliki primary key nomor siswa, ya. Kemudian ada tabel kelas. Di sini memiliki ID sebagai primary key, kemudian foreign key sebagai penghubung tabel kelas ini supaya bisa berkomunikasi dengan tabel siswa. Oke, selanjutnya, oke, teorinya cukup. Langsung kita praktek saja ya. Kita langsung aja buka PHP MyAdmin. Oke, di sini saya sudah membuka PHP MyAdmin. Kemudian kita lanjut membuat database. Oke, kita beri nama sekolah. Yang mana di dalamnya nanti ada tabel. Kita membutuhkan tabel yang namanya siswa. Kita membutuhkan kolom 3. Kemudian go. Saya akan menambahkan atribut atau kolom namanya ID sebagai primary key dengan length atau jumlah digit 11. Kemudian di kolom index kita ubah menjadi primary supaya kita mendapatkan primary key-nya. Selanjutnya kita bisa cek AI. AI di sini itu auto increment ya. Gunanya untuk menambahkan satu pada setiap value yang akan masuk. Jadi ketika sebelumnya mendapat ID 1, maka ketika ada data yang masuk, ID tersebut akan bertambah 1 menjadi 2. Kemudian kita tambahkan nomor induk siswa ya, atau biasa disingkat
di sini NIS, tipenya integer, kemudian kita tambahkan lagi nama siswanya. Nama siswanya di sini karena huruf abjad, kita pakai varchar. Varchar ini nanti tipenya string ya. Kita masukkan lagi panjang data yang dapat masuk ke dalam tabel yaitu 100 karakter. Setelah itu kita klik save untuk menyimpan kolomnya. Di sini bisa dilihat kita mempunyai satu tabel yang namanya siswa. Kemudian kalau kita buka tabelnya, tabel itu memiliki kolom ID, NIS, beserta nama. Oke, sampai sini dulu pendahuluan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.